Namaku Satria, 28 tahun. Banyak orang bilang hidupku nyaris sempurna. Aku bekerja di perusahaan milik ayahku. Posisiku jelas, masa depanku terjamin. Di sampingku ada Tasya, wanita yang sudah bersamaku sejak usia 20. Kami bertemu saat aku di bangku kuliah, dan itu menjadi awal kisah paling panjang dalam hidupku. Ia tidak berisik, tidak berusaha terlihat cantik, tidak juga haus pengakuan. Namun semakin lama mengenalnya, semakin sulit berpaling. Ia hangat. Dan bodohnya, kehangatan itu justru sering kusepelekan. Selama 7 tahun kami berpacaran, Tasya selalu percaya padaku. Bahkan ketika seharusnya tidak. Karena di balik senyumku setiap kali menjemputnya, ada banyak hal yang tidak pernah ia tahu. Aku terbiasa mencari pelarian. Wanita-wanita datang dan pergi, beberapa hanya obrolan singkat, beberapa lebih lama. Bagiku saat itu, semuanya terasa seperti permainan. Tidak ada yang benar-benar berarti. Tidak ada yang seperti Tasya. Ironis, bukan? Aku tidak pernah berniat meninggalkannya. Dalam pikiranku yang egois, Tasya adalah rumah, sementara yang lain hanyalah persinggahan. Sampai suatu malam, semuanya hampir hancur. Aku cuma mau satu hal. Sat, kata Tasya waktu itu. Matanya basah, tapi suaranya tetap lembut. Kalau kamu bosan sama aku, bilang. Jangan bikin aku jadi orang terakhir yang tahu. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluknya. Dan seperti biasanya Tasya memaafkanku. Hari itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi aku terlalu sombong untuk berubah. Setahun kemudian, hidup Tasya goyah. Ibunya meninggal mendadak karena stroke. Aku masih ingat bagaimana Tasya menggenggam tanganku di ruang rumah sakit. Tangannya dingin, gemetar. Sat, sekarang aku cuma punya ayah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Tasya benar-benar rapuh. Sejak hari itu, ia sering terdiam, tawanya berkurang. Bahkan matanya terlihat berbeda seperti seseorang yang kehilangan arah pulang. Aku mencoba menjadi lebih baik. Menemaninya, menjemputnya sepulang kerja, bahkan mulai membicarakan rencana pernikahan. Aku pikir akhirnya aku dewasa, ternyata belum. 2 bulan setelah kepergian ibunya, ayah Tasya menikah lagi. Terlalu cepat, menurut Tasya. Wanita itu bernama Mirna. Usianya 35, hanya terpaut 7 tahun dariku. Pertama kali bertemu, aku tidak berpikir macam-macam. Ia terlihat ramah, pembawaannya santai, bahkan terlalu santai untuk seseorang yang baru saja menjadi ibu tiri. Namun ada sesuatu pada caranya menatap, yang sulit dijelaskan. Seolah ia tidak benar-benar melihatku sebagai calon menantu, melainkan sebagai pria. Awalnya aku menganggap itu hanya perasaanku saja. Sampai suatu sore, aku datang ke rumah Tasya membawa makanan kesukaannya. Tapi Tasya belum pulang dari shift sore di rumah sakit. Masuk saja dulu, Sat, kata Mirna sambil membuka pintu lebar-lebar. Rumah terasa sepi, ayah Tasya masih di kantor. Hanya kami berdua. Mirna mengenakan dress rumah yang sederhana, tapi entah kenapa terasa terlalu tipis untuk diabaikan. Aku langsung mengalihkan pandangan. Kamu kelihatan tegang, katanya sambil tersenyum kecil. Enggak kok, Tante. Ia tertawa pelan. Jangan panggil Tante, aku belum setua itu. Kalimat itu membuat udara mendadak terasa sempit. Aku mencoba fokus pada ponselku, berharap Tasya segera pulang. Lalu Mirna duduk di sampingku. Dekat. Terlalu dekat. Aku sering dengar tentang kamu, bisiknya. Tasya beruntung punya kamu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku juga beruntung punya Tasya, jawabku cepat. Mirna menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu tersenyum samar. Sejak hari itu, aku mulai sadar. Cara ia menyapaku, cara ia mencari alasan untuk mengobrol, cara matanya bertahan sedikit lebih lama setiap kali kami bertemu. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Dan untuk beberapa waktu aku berhasil. Sampai godaan itu tidak lagi terasa seperti kebetulan, melainkan pilihan. Pilihan yang suatu hari nanti akan kuhitung sebagai awal dari kehancuran. Jika saja waktu bisa diputar kembali, aku ingin berhenti di sana. Di titik ketika semuanya masih bisa diselamatkan. Tapi penyesalan selalu datang terlambat.